Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Sebagai umat Islam, kita sudah mengetahui bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia adalah hanya tempat menanam benih-benih kebaikan, dan kelak di akhirat adalah kehidupan yang hakiki, tempat memetik hasil dari kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Allah akan membalas setiap amal manusia kelak di akhirat, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan azab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia itu akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ia senantiasa berbuat buruk, maka kelak ia akan mendapatkan siksa kubur. Sedangkan jika selama hidup di dunia ia selalu berbuat baik, maka ia akan terhindar dari siksa kubur tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya mungkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburnya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberikan penerangan, dan dikatakan, tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah dan memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, aku mendengar orang mengatakan aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan dia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, ada 4 amalan yang dapat dilakukan agar kita sebagai umat Islam dapat terhindar dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai sabdanya. Pertama, memperbanyak berdoa. Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari siksa kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita untuk memanjatkan doa setelah selesai tasyahud akhir. Salah satu doanya adalah agar terhindar dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir atau sebelum salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal: siksa neraka jahanam, siksa kubur, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
Adapun doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnati masyhid dajjal, yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa di atas juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan redaksi yang sedikit berbeda, yang artinya, wahai Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam. Aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah Dajjal. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah dalam kehidupan dunia dan fitnah setelah kematian datang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, membaca surat Al-Mulk. Hal kedua yang dapat melindungi seseorang, khususnya umat Islam, dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk memiliki salah satu keutamaan bagi orang yang sering membacanya, yaitu Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakallazi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menanamkan surat tersebut, Al-Mani'ah atau penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, memperbanyak bersedekah. Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan agar mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa bersedekah dapat mengurangi panasnya siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan atau siksaan kubur dari yang selalu memberi sedekah, dan bahwa sesungguhnya seseorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Hal ini juga dapat dipraktikkan bagi kita yang memiliki keluarga, orang tua atau saudara yang sudah meninggal, agar meniatkan sedekah yang kita lakukan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah, sehingga mereka yang sudah meninggal jika mendapatkan siksaan agar diringankan siksaan itu karena sedekah yang kita berikan di dunia. Keempat, tidak menangisi mayit secara berlebihan. Selanjutnya, cara keempat agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu, wasiatilah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyak baju sebagai bentuk rasa kehilangan yang mendalam atas kematiannya. Akan tetapi, tidaklah mengapa kalau menangis biasa-biasa saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai 4 amalan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari pedihnya siksa kubur. Keempat hal tersebut adalah dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW, membaca surat Al-Mulk, memperbanyak sedekah, dan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan saat meninggal. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin memperbanyak bekal ibadah untuk kehidupan akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا